Orang-orang yang disiplinnya bagus tidak membiarkan emosi-emosi dirinya dikendalikan oleh pihak luar. Nah, merasa dirinya itu hopeless, aku nggak bisa apa-apa situasi ini, Mhm. salah gitu. Kita selalu bisa punya pilihan dalam berbagai situasi. Pak Antoni, tadi masih sekilas nih contoh-contoh dari yang tidak memiliki disiplin emosi ya. Iya, Tapi tadi saya mendengarkan contoh kasus dari Pak Antoni ya. Pak Antoni pada saat tahu iya, itu gimana Pak rasanya Pak? Mungkin saat itu memang agak kaget juga ya Pak ya. iya, Cuma setelah beberapa menit kemudian, iya. mhm, Artinya gini, kalau kita membiarkan emosi kita kan emosi, respon emosional dari amigdala, bagian emosi kita yang nggak mhm, terpicu pada saat itu kan adalah kesel, jengkel dan sebagainya. Tapi kalau kita membiarkan diri kita terbawa oleh emosi itu, maka kemudian tiap hari kita akan merespon secara negatif dan kemudian kita babak belur. Nah, makanya sebenarnya saya mau melanjutkan sedikit dulu Mas Will mhm, tentang ciri-ciri orang yang emosi disiplinnya buruk. mhm, Mudah-mudahan itu bisa jadi gambaran buat kita dan apa yang mesti kita kerjakan. Jadi sebenarnya ada 3 yang bisa jadi petunjuk gitu, orang itu disiplinnya nggak bagus. Ya, artinya gini, saya juga ingin mengatakan pada pagi hari ini, mhm. saya nggak terbebas dari situasi itu. Meskipun saya tiap pagi, udah 15 tahun kita siaran tentang smart emotion, I'm still struggling. I'm a human. Saya juga marah, Mhm. saya juga ngambek, saya juga kesel, saya juga malas, saya juga kadang-kadang kenapa sih seperti ini, Ya. keselnya juga, itu manusiawi gitu. Nah, yang menentukan adalah bagaimana kita menyikapi itu dan merespon itu dan itu jadi pembelajaran latihan kita gitu. Mhm, Jadi orang-orang yang disiplinnya bagus tidak membiarkan emosi-emosi dirinya dikendalikan oleh pihak luar. Nah, kalau jadi tanda-tanda yang disiplinnya nggak bagus adalah membiarkan dirinya mhm, itu dikendalikan oleh situasi kondisi apapun yang terjadi. mhm, Yang kedua adalah merasa dirinya itu hopeless. Aku nggak bisa apa-apa situasi ini, mhm. salah gitu. Kita selalu bisa punya pilihan dalam berbagai situasi. Dan yang ketiga adalah hidup mereka itu seperti kayak ungkat-ungkit gitu loh. Jadi kayak roller coaster, naik turun turun nggak jelas gitu kemana-mana. Nah, disitulah kemudian makanya kita membutuhkan kayak kemampuan disiplin ini. Nah, balik lagi ke cerita saya tadi, Mas William, eh, kejadian sebenarnya beberapa kejadian ini dari pengalaman saya ya baru-baru ini misalnya. Makanya gimana caranya kita berlatih. Jadi tim kita dikasih selamat dulu. Wah, selamat ya Pak, Anda terpilih Ya. untuk perusahaan kita. Senang dong. Mhm. Wah, Senang banget ya service. Pak ya. Wah, itu berpuluh-puluh batch sampai tahun depan. Senang dong. Tapi dong, Pak, Bapak harus menyerahkan materi secepatnya. Fine. Itu kan tanggung jawab kita, kita serahkan materi kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Wah, materi mulai diobok-obok. Wah, ini perlu diperbaiki, ini dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, fine gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak fine-fine banget ketika Mhm, obok-obok materi karena gini, eee, first thing yang saya bilang seperti yang saya katakan, respon manusiawi kita adalah kita pasti ketika pekerjaan kita diobok-obok, respon manusiawi kita, ini kan kita udah melakukan dengan segala pertimbangan, tim udah diskusi berminggu-minggu untuk menghasilkan materi seperti mhm. itu. Apa nggak mereka sadar bahwa latar belakangnya kita apa? Itu dari sudut pandang, makanya saya bilang, lawan terbesar dari disiplin adalah egonya kita. Karena kita merasa dalam situasi itu, pemikiran yang muncul adalah, kita itu kan kayak seniman. Emang seorang seniman itu bisa dikritik, itu kurang merah, itu kurang biru. Kita kan seniman karena kita mengerjakan seperti itu. Tapi akhirnya gini, nanti saya mau cerita makanya kenapa kita belajar 5 step itu sangat penting untuk kita praktekkan pada pagi hari ini sebenarnya. Ya nanti kita akan cerita. Dengan mempraktekkan itu, saya dan tim kemudian berusaha untuk merubah perspektif Iya. gitu loh, bahwa jangan menyebut sebagai seniman seolah-olah wah kita mau menghasilkan karya, lu mau senang atau nggak senang terserah, ini Mhm, kan kreasi kita. Nggak seperti itu ilustrasinya pekerjaan kita. Analogi yang salah gitu. Akhirnya setelah kita diskusi ulang, kita itu seperti arsitek gitu. Kita memberikan gambaran, kalau klien nggak suka, dia senang kok, kan dia yang tinggal, kan rumahnya dia.
Kalau dia pinginnya seperti itu gambaran meskipun kita merasa ini, kalau dia merasa cocok ya sudah gitu. Kita mengerjakan untuk membuat mereka happy. Jadi kita itu arsitek bukan seniman. Dan dengan merupakan bagian dari pola pikir itu, akhirnya kita bisa menyikapi itu jauh lebih baik gitu. So artinya gini loh. Dan kebayang gak sih gitu, dengan respon yang salah, bisa-bisa bisnis yang dapat malah kehilangan bisnis loh. Karena kan keputusan masih tetap kembali ke klien gitu. Udah deh Pak, kalau gitu kita nggak usah jadi deh Pak, nggak jadi kerja sama aja deh Pak. Ngambek ya. Bapak nggak mau diatur soalnya. Kan bisa gitu. Jadi kadang-kadang gini loh, because of our ego, we lost business, we lost opportunity, we lost our success karena kita nggak mendisiplinkan diri kita. It's also happen in life, it's also happen in business, it's also happen in any opportunity Iya. gitu. Ya. Semua sisi kehidupan ya Pak ya Iya. bisa terjadi ya untuk Yes. tadi mengobok-obok istilahnya Iya. emosi kita. Iya.